Bayangkan, Indonesia punya kesempatan langka yang hanya datang sekali dalam 100 tahun. Sebuah kekuatan dahsyat yang bisa mengangkat kita jadi negara adidaya, menyaingi bahkan melampaui raksasa ekonomi dunia. Tapi, kekuatan ini juga bisa jadi bom waktu yang mengancam masa depan bangsa. Apa itu? Dan bagaimana kita memastikan peluang emas ini tidak berubah jadi bencana? Simak tuntas dalam video ini. Kita sering mendengar frasa atau yang disebut dengan bonus demografi. Tapi tahukah Anda apa arti sebenarnya? Sederhananya, bonus demografi adalah kondisi di mana populasi usia produktif 15-64 tahun jauh lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, anak-anak dan lansia. Ini seperti memiliki tim kerja yang besar dan energik di mana lebih banyak orang yang siap menanggung beban pembangunan daripada yang harus ditanggung. Tidak semua negara memiliki bonus ini. Jepang dan Korea misalnya, bahkan rela menukar apapun demi mencegah kepunahan akibat masalah penuaan penduduk. Dalam sejarah, bonus demografi ini sering disebut sebagai cheat code atau game changer bagi sebuah negara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Contoh paling nyata adalah Tiongkok dan India. Dulu, Tiongkok adalah negara yang sangat miskin. Namun setelah memanfaatkan bonus demografi dengan baik, kini mereka menjadi salah satu negara adidaya yang mampu bersaing dengan Amerika Serikat. India pun menunjukkan kemajuan pesat di sektor teknologi. Bahkan Silicon Valley disebut-sebut banyak diisi oleh orang India. Namun, yang menarik adalah banyak pakar dan ekonom berpendapat bahwa Tiongkok dan India sebenarnya belum memaksimalkan potensi penuh bonus demografi mereka. Mengapa? Karena Tiongkok menghadapi masalah sistem, kebijakan, dan gejolak politik. Sementara India masih berkutat dengan masalah urbanisasi, lonjakan penduduk, dan kualitas pendidikan dasar. Bayangkan, jika mereka berhasil mengoptimalkan sepenuhnya, seberapa besar kontribusi yang bisa mereka berikan kepada dunia. Nah, disinilah letak menariknya. Banyak analis meyakini bahwa ada satu negara yang punya potensi melebihi India dan Tiongkok dalam memanfaatkan bonus demografi ini. Indonesia. Faktor geopolitik, sistem, baseline pendidikan yang lebih kondusif, serta masyarakat yang dianggap lebih adaptif membuat Indonesia yakini mampu mengoptimalkan bonus ini. Tidak heran jika beberapa tahun lalu banyak pakar asing yang meramalkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia, bahkan melampaui Jepang dan Korea. Ramalan ini bukan isapan jempol, melainkan memiliki dasar yang kuat. Namun, keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Ia harus diupayakan, diusahakan, dan dikondisikan agar terwujud. Jika tidak, bonus demografi ini bisa berubah menjadi bencana demografi. Pemerintah seringkali menyoroti peran anak muda Indonesia sebagai kunci utama. Namun, ada satu hal yang lebih krusial yang sering luput disebutkan. Peran pemerintah yang berkuasa. Bonus demografi bukanlah hasil akhir atau outcome, melainkan sebuah tools, sebuah alat, sebuah kendaraan yang akan mengantarkan Indonesia dari negara berkembang menuju mimpinya sebagai negara maju. Mimpi ini terasa sangat nyata karena kita memiliki bonus demografi. Lalu, apa indikator negara maju? Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berkisar 4.580 US dollar, masih berstatus negara berkembang. Untuk menjadi negara maju, kita harus mencapai 13.000 US dollar. Ini berarti pertumbuhan ekonomi kita harus naik signifikan, tidak stagnan di angka 5%, melainkan menuju 7 atau bahkan 8%. Bagaimana cara menaikkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi? Salah satunya adalah dengan memperbesar volume GDP kita dalam memastikan pertumbuhannya lebih besar dari jumlah penduduk. Mari kita lihat dari sisi investasi. Pertumbuhan ekonomi bisa dihitung dengan investasi dibagi incremental capital output ratio atau yang disebut dengan ICOR. ICOR di Indonesia saat ini berkisar 6, yang idealnya perlu diturunkan menjadi 5 atau bahkan 4.
Jika GDP kita saat ini 1,4 triliun untuk mencapai pertumbuhan 5%, kita butuh rasio investasi 30%. Tapi untuk mencapai 8%, kita butuh 48%. Rasio investasi 48% dari GDP itu tidak sehat karena akan memengaruhi neraca perdagangan, pembayaran, hingga kurs rupiah. Jadi, kita tidak bisa hanya bergantung pada FDI, investasi asing langsung. Cara paling aman adalah dengan menurunkan angka ICOR. Bagaimana caranya? Jelas dengan birokrasi yang bersih dan peningkatan produktivitas. Produktivitas tidak akan naik jika kita tidak punya produk. Produk tidak akan muncul tanpa inovasi, dan inovasi tidak akan berjalan baik jika riset dan pengembangan atau R&D kita tidak optimal. Ironisnya, alokasi pemerintah untuk R&D hanya 0,2% dibandingkan kebutuhan militer. Jika R&D berjalan baik, produk berkualitas muncul, dan margin kita membaik, Indonesia bisa menjadi negara yang stabil dan berada di jalur yang benar menuju negara maju. Ini bukan hanya retorika, tapi butuh tindakan konkret dari pemerintah. Seringkali kita mendengar narasi bahwa semua tergantung pada anak muda. Apakah mereka siap, ready, atau peduli? Seakan-akan masalah Indonesia hanya ada pada anak mudanya. Padahal faktanya anak muda Indonesia sudah sangat siap. Kita punya film animasi Jumbo yang dikerjakan 5 tahun dan sukses besar. Timnas U17 yang berhasil masuk final Piala Dunia menunjukkan potensi besar dalam pengembangan bakat. Ada ratusan ribu lulusan luar negeri, bahkan diantaranya dari universitas bergengsi yang siap berkontribusi. Adalah bukti nyata anak muda dari dulu sudah siap. Masalahnya, apakah pemerintah siap? Apakah pemerintah percaya memberikan kesempatan, membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi, atau memberikan insentif, atau bahkan memprioritaskan? Mari kita lihat susunan kabinet. Memang ada anak muda, tapi berapa banyak yang mendapatkan posisi berdasarkan prestasi dan sumbangsi, bukan karena keluarga, partai, atau tim sukses? Dari sini saja sudah tergambar bagaimana fokus dan prioritas pemerintah terhadap bonus demografi ini. Sebenarnya masalahnya bukan pada anak muda, tapi pada sistemnya. Mari kita singkirkan gimmick dan fokus pada substansinya. Konten ini bertujuan konstruktif untuk mengingatkan bahwa ada masalah besar yang harus kita hadapi bersama. Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming, menyebut momen penting bonus demografi adalah 2030 hingga 2045. Namun, ada sedikit kekeliruan. Meskipun fase puncaknya di sana, momen paling krusial dan esensial adalah saat ini, yaitu 5 tahun sebelum 2030. Artinya, dari 2025 menuju 2030, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sepenuhnya bergantung pada pemerintahan yang berkuasa saat ini, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran. Di masa depan, sejarah akan mencatat apakah pemerintah ini berhasil mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju, atau justru menyia-nyiakan kesempatan langka ini dan mengubah bonus demografi menjadi beban demografi. Oleh karena itu, fokus pemerintah pada hal ini bukan hanya kebutuhan masyarakat, tapi juga menyangkut reputasi pemerintah sendiri. Kita tentu ingin anak cucu kita bercerita tentang keberhasilan mewujudkan Indonesia emas, bukan ratapan. Andai dulu pemerintahannya benar. Memprioritaskan hal-hal yang saat ini ramai dibicarakan publik bukanlah jalur yang tepat. Pemerintah harus berani melakukan autokritik atau evaluasi. Dalam sisa 200 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini, mereka belum terlambat untuk melakukan perbaikan. Mari jaga stabilitas ekonomi kita. Sudah-sudahi dulu urusan-urusan yang tidak substansial. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus dibereskan oleh pemerintah. Jangan sampai mengecewakan masyarakat yang sudah percaya dan memilih. Semoga konten ini bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama. Mari kita kawal proses ini demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.